peristiwa yang kita alami atau terjadi semua dapat kita lewati karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari tiba saatnya kita persiapkan hati kita. Setiap kita mau belajar kepada firman Tuhan, kita mau belajar memperbaiki, mempercantik manusia batinnya kita setiap hari. Siapakah kita? Kalau dulu kita adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal kebenaran, orang-orang yang tidak pernah mengerti kebenaran, tapi Tuhan sekarang membawa kita untuk kita belajar kebenaran, bahkan mengenakan kebenaran tersebut dalam setiap kehidupan kita. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk kita lakukan, tapi kita mau belajar di dalamnya. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, Engkau gairah hidupku Tuhan, satu-satunya. Tidak ada kebahagiaan apapun, hanya Tuhan kebahagiaanku. Dan hanya Engkau Tuhan, ini kesukaan dalam hidupku. Kita mengatakan pujian ini, Engkau gairah hidupku Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya
Saat ini kami luangkan waktu untuk kami duduk. Kami mau tenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau bawa hidup kami hanya kepada Engkau. Berbicara buat kami ya Bapa, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Roh Kudus yang memberikan pencerahan dalam pikiran dan perasaan kami, bimbing supaya kami tidak melakukan apa yang menyimpang, tetapi melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicara buat kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat kita berbahagia karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan kita menjadi lemah, menjadi patah semangat, karena terhitung jumlah kita. Jangan. Tetapi kita bersemangat karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Amin. Gelorakan semangat ini karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jadi selama ibadah dari pertama, Tuhan hadir. Kita nggak perlu melihat ada malaikat hadir di sini. Nanti Bapak Ibu kaget, stres. Apa itu? Karena makhluk yang tidak pernah kita lihat kok bisa tiba-tiba ada. Kadang-kadang kita mau ngeroh ya, secara rohani mau ngeroh gitu loh bahasanya. Pengen gitu melihat sesuatu yang supranatural. Kita bingung membedakannya. Supranatural itu ilahi Bapak Ibu. Kita bisa merasakan hadirat Allah, hati yang hancur. Ada gairah semangat damai sejahtera untuk kita datang beribadah melayani Tuhan. Itu juga sifatnya supranatural, yang digambarkan dengan spiritualitas kita untuk mau bertumbuh datang kepada Tuhan. Jadi nggak perlu muluk-muluk begitu. Kita melihat wajah Yesus ya seperti waktu lalu ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin ada puluhan tahun yang lalu lah, belasan begitu. Orang melihat wajah Yesus di dinding gitu ya. Ada ya di Jalan Rahmat waktu itu ya. Nah, itu saya juga ada di situ. Saya kalau ingat-ingat dengan masalah itu malu juga gitu. Saya tidak punya tujuan untuk melihat di situ, tapi karena berhubung saya mengikuti sebuah persekutuan doa, pulangnya lewat situ kan. Saya juga mau mampir gitu. Mau melihat di dinding itu wajah Yesus. Saya sudah parkir, sudah banyak orang gitu kan. Lihat begitu. Saya juga maju deh. Jadi malu saya waktu itu. Kalau mengingat-ingat peristiwa itu. Saya lihat dinding itu. Saya nggak melihat apa-apa. Saya melihat aja dinding, tembok biasa, tapi orang itu Yesus. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan atau tidak percaya. Saya yakin ada hal-hal yang bersifat spiritualitas. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dia hadir kok di tempat ini. Dia melihat setiap kita pribadi lepas pribadi, kesembuhan hati kita, keadaan diri kita. Iya. Jangan kita membanding-bandingkan, kata lagu ya. Ojo banding-bandingkan. Jangan. Kita berbeda. Ini punya ciri khas tersendiri GSKI di tempat ini. Punya ciri khas. Hati yang terus membara mengiring Tuhan. Ada satu persekutuan, bukan persekutuan sih, gereja yang ada anak-anak youth-nya di dalamnya. Sampai hari ini jumlahnya masih sama. 10 orang. 10 orang. Belum lama, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, saya coba cari lagi searching itu, siapa ketua youth-nya. Lalu sudah baru, lalu saya minta nomornya. Saya tanya, sekarang berapa jumlahnya? Tetap 10. Jumlah youth-nya tetap 10. Oh ya, saya mau bikin penelitian gitu di gereja itu. Lalu kemudian, puji Tuhan, masih tetap setia ya. Iya, orangnya masih sama. Itu juga. Luar biasa. Jadi punya ciri khas yang tersendiri. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan tema yang khusus di tempat ini. Eudia. Kedengarannya janggal ya. Mungkin
dia gitu kan. Apa ini merek apa ya? Motor atau kendaraan baru begitu, atau jenis makanan apa? Nah, saya akan sampaikan buat kita semua Bapak Ibu. Judul ini saya ambil dari pengalaman apa yang saya alami. Jadi ini nama dari bahasa Yunani mengenai keharuman. Keharuman. Saya mengajak kita semua membaca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Dari Injil 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kata keharuman ini merupakan eudia, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sweet savor, sweet smell, ya, sweet smell, rasa manis, bau yang wangi. Harusnya orang Kristen seperti ini, bukan parfum yang kita pakai. Yang saya maksud di sini bukan itu. Jadi bicara mengenai parfum, sebetulnya parfum itu sudah dikenal Bapak Ibu. Dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Kata parfum berasal dari bahasa Latin, parfum, yang artinya melalui asap. Jadi salah satu kegunaannya parfum ini bentuk yang tertua digunakan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu sebagai dupa, sebagai herbal, aromatik yang digunakan dalam pelayanan keagamaan. Biasanya digunakan sebagai aromatic gums, ya, atau kemenyan, bentuknya mur, begitu ya, ada kemenyannya. Itu sebetulnya aroma yang bisa menciptakan suasana yang nyaman. Kalau sekarang kan banyak ya aromaterapi yang bisa bentuk kayu bakar atau dalam bentuk apa namanya tuh yang pakai alat diffuser, ya, kalau nggak salah ya, maaf kalau salah namanya diffuser, isi air begitu kan, kasih berapa tetes aromatik itu, lalu dicolok begitu, lalu dihidupkan, kan dia keluar asap gitu ya. Sekarang makin canggih Bapak Ibu, ya, parfum kita gunakan yang disemprot, wah wanginya menarik. Saya menggunakan parfum, Bapak Ibu pasti mencium parfum yang saya pakai. Parfum yang saya gunakan ini sejak SMP sampai hari ini nggak pernah berubah. Jadi kalau istri saya itu lihat, kalau saya lagi pakai parfum jadul, parfum udah sejak SMP. Saya sudah setengah abad usia saya Bapak Ibu, walaupun imut-imut kelihatan begini ya, udah setengah abad. Parfum saya nggak pernah ganti-ganti, itu saja parfum saya. Saya nggak perlu menyebut, nanti jadi bahan trending topik dan viral lagi. Nggak mahal kok, nggak mahal. Tapi saya suka aroma itu. Jadi kisah ini ketika saya diajak sama teman saya, teman SD ya. Jadi mau menjelang dari SD kelas 6 mau ke SMP begitu kan. Kami diajak main-main. Waktu itu kurang lebih acaranya ketika Imlek. Saya diajak main ke rumah teman dia begitu kan. Jadi waktu saya datang ke rumah teman itu, ke rumah teman dia itu, saya mencium aroma, kok enak sekali ya, wanginya gitu ya, enak sekali. Jadi antara usia saya itu waktu itu SD mau ke SMP, tapi saya diam. Sesudah acara itu saya tanya sama temennya, lu tahu nggak tuh siapa sih yang pakai parfum itu di ruangan itu? Oh itu temen gue begitu. Tanyain dong apa nama parfumnya, gitu kan. Nah, singkat cerita saya udah pulang begitu sampai rumah. Berapa hari kemudian teman saya kasih tahu, itu loh merek parfumnya seperti ini. Oh udah saya catat di tempat saya begitu. Lalu saya coba cari, ternyata harga parfum itu waktu itu ya tidak mahal, tapi juga saya nggak punya uang. Saya mesti menabung dulu, saya beli. Begitu saya beli, saya cium, aduh aromanya enak sekali. Pakai sedikit udah. Ke sekolah saya nggak pernah pakai, nanti bahaya itu kan. Guru-guru bisa, ini siapa pakai parfum di sini, wah bisa rame nanti.
Jadi kalau ke gereja, saya waktu itu sudah aktif di gereja sebagai pelayan pengurus gereja, begitu, di remaja. Saya pakai itu. Saya suka sampai hari ini tidak berubah. Merek itu sampai hari ini saya pakai. Saya suka beli 2, saya simpan di kantor 1, simpan 1 di rumah. Begitu. Kalau berpergian, ya pernah sekali waktu ada mereka pergi ke luar kota atau luar negeri, saya bawa kaleng yang kecil gitu, yang ukuran kecil, lalu saya bawa. Saya suka sekali wangi ini. Ada beberapa orang pernah kasih saya gift gitu, persembahan parfum. Ya. Pakai sekali, udah. Nanti saya pakai buat di ruangan. Pengaruh ruangan. Nggak enak untuk di tubuh saya. Suka sih memang. Aromanya enak, tapi betapa saya suka wangi ini sampai sekarang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan itu menyukai keharuman batiniah kita, Bapak Ibu. Tuhan nggak mencium aroma tubuh kita yang mungkin bau keti gitu ya, kata anak muda ya. Belum mandi bau asam. Tuhan nggak cium aroma tubuh kita. Yang Tuhan cium adalah aroma batiniah kita. Amin. Amin. Jadi jangan minder, oh rambut saya tidak sebagus orang itu, tubuh saya tidak sebagus orang lain. Ya, Bapak Ibu, ukuran tubuh saya kan semampai ya, semeter dasar. Ya, tidak kecil juga, tidak tinggi juga. Tidak perlu kita minder. Yang Tuhan lihat itu adalah batiniah kita. Amin. Tuhan nggak melihat ukuran strata sosial, ekonomi kita. Mau punya rumah sendiri, atau rumah masih kontrak, atau menumpang, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau Kristus ada bersama dengan kita dan kita di pihak Kristus, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Tuhan nggak melihat pendidikan kita loh. Nggak melihat pendidikan kita. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Karena itu semua adalah keharuman yang harus tetap kita jaga, kerendahan hati, rasa ingin mencintai Dia dan terus menerus mencari Dia. Di luar sana banyak orang tidak mencari Tuhan lagi. Kenapa? Karena hepengnya, doinya, ciennya itu ya banyak. Orang sudah gelap mata. Besok mau kemana ya? Besok mau beli apa ya? Karena uang banyak. Keharuman sudah tidak tercium lagi oleh Allah. Yang ada bau busuk. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika di perjanjian lama mereka setiap tahun mempersembahkan persembahan kepada Allah, di bait Allah kan. Di bait yang sucinya mereka bawa sapi, mereka bawa kerbau, mereka bawa lembu-lembu yang tambung begitu. Pernah dengar itu ya? Bawa mereka persembahan semua ke bait Allah. Tapi Allah berkata apa? Aku tidak menyukai persembahanmu. Karena apa? Hatimu jauh daripadaku. Yang kita bawa saat ini di dalam masa kekinian, bukan lembu lagi, bukan sapi lagi. Kalau mereka yang cukup tidak berada dan sangat miskin soal ekonomi, mereka membawa tekukur ya untuk dipersembahkan. Miskin sekali, mereka bawa segenggam tepung untuk dipersembahkan kepada imam. Saat ini kita nggak perlu bawa lembu sapi yang tambun. Persembahan yang kita bawa dalam bentuk uang itu sebagai rasa cinta kita untuk memenuhi keperluan gereja. Itu pun tidak kita bawa, tidak masalah. Yang menjadi persoalannya adalah hati kita. Hatimu, hati saya juga. Perempuan janda yang miskin sekali mempersembahkan 2 peser. Masih ingat cerita itu di Alkitab? Yesus mengajak murid-muridnya dari kejauhan. Lihat, perhatikan. Ada orang datang dengan uang yang banyak bisa persembahkan. Karena bait Allah itu dalam perjanjian lama itu kotak persembahan di depan. Kalau di sini persembahan kotak di depan hilang, hilang. Mereka taruh di depan dan Yesus dari jauh mengajak murid-muridnya, perhatikan. Dan ketika janda ini yang miskin ini hanya persembahkan 2 peser, kelentang.
Yesus mengatakan apa? Itu yang terbaik. Kenapa? Yesus tahu kita ini miskin. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat strata pendidikan kita. Tuhan tidak melihat betapa kita ini pintar sekali. Enggak. Tuhan lihat hatimu. Kau tahu kapan dia saya sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Saya mengalami orang membuli saya, merendahkan saya. Saya cuma bisa teriak sama Tuhan, Bapak, aku sedih. Saya menangis kadang suka di kantor saya menangis, Tuhan, kenapa aku hidup seperti ini? Tapi selalu dia menemukan, aku melihat hati. Aku melihat hati. Kita nggak perlu menjadi minder, Bapak Ibu. Aku masih ngontrak. Aku dibully habis-habisan di tengah-tengah keluarga oleh saudara, sanak famili. Saya pernah mengalami itu. Dihina, dimiskin-miskinkan. Tapi Tuhan akan mengangkat kita tiba pada waktunya. Di gereja Suara Kebenaran Injil ini kita diajarkan untuk kita takut akan Tuhan. Kita hidup suci, kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Hidup suci. Walaupun kita dagang di pasar, dagangnya apa adanya, penghasilan kita pada hari itu saja dapat lalu habis, enggak masalah. Enggak masalah. Daripada kita punya banyak uang lalu kita lupa Tuhan, hidup tidak karu-karuan, kita berdosa. Kita berdosa. Kita harus sweet smell, mengeluarkan rasa manis, harum yang manis bagi Allah. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tetangga, sanak famili. Ayat ini ditulis untuk jemaat di Troas dan Makedonia yang tadi sudah kita baca, yang baru mengalami pertobatan agar supaya mereka memiliki hidup yang berbeda dari sesama mereka yang di luar Kristus dan dunia. Kita ini anak-anak Allah. Kita orang Kristen, orang percaya harus berbeda dari cara orang dunia. Mau dagang, mau belajar orang muda di sini, mau berumah tangga, kita berbeda. Amin. Berbeda cara kita menjalankan rumah tangga, cara kita belajar di sekolah, di universitas, perguruan tinggi. Berbeda. Kenapa? Kita orang Kristen, orang percaya berbeda. Orang lain nyontek, pelajar tidak menyontek. Sampai orang bingung, kenapa orang itu ya? Kita nyontek rame-rame, dia nggak nyontek. Berbeda, kenapa? Karena orang Kristen. Sementara rumah tangga rame tiap malam, kanan kiri. Saya pernah mendengar tuh tetangga sebelah kanan, itu rame tengah malam, rame amat tuh. Sampai jadi kita kepo juga dengerin diem, TV dimatiin, menyimak itu ada apa di sebelah, rame sekali. Kita berbeda dong. Sampai tetangga bilang, kok rumah tangga mas nggak pernah ribut ya ramenya? Kita gigat tuh. Ada sih, pasti ada ya. Bapak Ibu yang tahu yang rumah tangga pasti ada. Piring bersentuhan dengan sendok pasti ada. Tapi jangan sampai orang lain tahu. Kenapa? Kita mencerminkan kebenaran. Amin. Kita ini alat peraganya Tuhan loh. Kita ini role modelnya Tuhan. Kita harus menebarkan keharuman, bukan aroma busuk. Sampai itu orang Kristen kok rame sekali ya rumahnya ya. Jangan dong. Yang ada apa? Ini rumah selalu teduh. Sementara yang lain rame ini teduh. Kenapa? Orang Kristen sih. Kalau kerja bakti selalu tampil lebih dulu. Kenapa? Orang Kristen sih. Kalau Bang Iron selalu di lingkungan tepat waktu. Orang Kristen sih. Itu kita mesti tunjukkan supaya Bapa di surga dipermuliakan dari cara hidup kita. Anak-anak muda yang lagi belajar di sekolah, tunjukkan prestasimu, tunjukkan kau tidak menyontek, tunjukkan kau punya belas kasihan kepada teman-teman kamu, kepada ibu gurumu, bapak gurumu. Tunjukkan di lingkungan, sementara yang lain merokok, kamu tidak merokok. Di tempat pekerjaan yang lain merokok, kamu tidak merokok. Tunjukkan. Kita ini Kristen, itu keharuman. Itu keharuman. Kalau dicela, caci maki,
jatuh diam, itu Bapak rohani saya mengajarkan itu. Untuk menerapkannya gak gampang loh Ibu Gembala. Disimpan, itu pedih, meledakkan di dalam, sampai kita pecah hati, air mata menetes. Diam, dicaci maki, diomelin, kita diam, padahal kita benar. Itu saya sudah alami. Diam. Perlu kita expose? Enggak perlu. Tuhan yang bela, Tuhan yang menyatakan kebenarannya bagi kita. Kalau kita benar, kita nggak perlu apa ya bahasanya nyak banyak ngomong kepada orang. Kita benar, nggak usah bela diri. Dia hakim yang membela kita tepat pada waktu. Amin. Kalau tidak terungkap kebenaran itu, Tuhan bisa mengangkat kita dan memindahkan kita ke tempat di mana kita bisa menjadi alat Tuhan. Jadi jangan takut. Yusuf pun begitu, Yusuf. Semua saudara-saudaranya apa? Menghina dia kan? Menghina dia. Orang ini gampang nih, kita bunuh aja deh. Awalnya kita buang dulu ke dalam sumur, lalu kita jual dia ke Mesir. Oh, Yusuf di Mesir lah dia dipermuliakan. Haleluya kan? Jadi jangan takut. Yusuf memancarkan keharuman di mana dia berada. Di penjara, dia bisa menafsirkan mimpi. Cara hidupnya berbeda, sama orang bingung di penjara. Orang baik begini kok masuk penjara ya? Pasti begitu. Jadi kita nggak perlu takut Bapak Ibu. Mau dihina, mau difitnah, orang lain bisa melihat orang bener ini kok disalahkan. Bingung kita sampai bagaimana ya? Pasti difitnah. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan pasti mengangkat kita. Keharuman jati diri kita sebagai orang percaya tidak semata karena status keberadaan kita, tapi kita harus menunjukkan dari cara hidup kita, cara berpakaian kita. Nggak perlu bagus, sopan, rapi, duduk yang sopan, penuh tata krama ketika ada di tempat orang lain. Itu kan diajarkan kan orang tua kita kan. Kalau datang kita menyapa, pulang bilang terima kasih, betul nggak? Nah itu apalagi yang Tionghoa begitu. Mama papa saya mengajar itu. Datang menyapa ya, panggil ya, akio, panggil asup. Musik pun itu ngomong, panggil menyapa. Nah karena berhubung kita punya saudara banyak, kita tengok, panggil apa ya? Pak ini kita panggil apa ya? Begitu, dia ajar untuk menyapa. Om, tante, pak, selamat siang. Nanti pulang, terima kasih ya tante. Kan nggak dikasih apa-apa, nggak apa-apa. Ucapan terima kasih, apalagi orang itu bukan Kristen. Kita menyebarkan keharuman. Orang ini beda ya. Orang ini beda ya. Orang ini beda ya. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Kata ini dia. Bapak Ibu yang menginginkan anak lalu dapat anak, kasih nama itu harum. Jangan kita berada di tempat lain, jangan diharum, bukan harum jadi busuk. Saya kesel kalau orang lihat orang itu, jangan. Tapi orang akan menantikan kehadiran kita. Kenapa? Saya suka kalau dia hadir, itu keharuman. Ketika kita hadir mendatangkan sukacita, itu keharuman. Engkau datang melayani tanpa pamrih, itu keharuman. Engkau setia melayani, itu keharuman. Engkau dicaci maki oleh suami, para istri. Suami pun juga ada ditindas juga loh oleh istri-istri ada. Itu keharuman kalau engkau mengalah. Anak-anak mesti bangun pagi-pagi bantu orang tua, nyapu, nyuci, ngepel, bikin segala sesuatu tanpa kamu ngomel-ngomel, tanpa bersungut-sungut. Itu keharuman. Itu keharuman. Itu memuliakan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Capek mak bantu orang tua. Nanti kalau papa mama udah nggak ada, manyun kata orang Betawi. Manyun. Sedih udah gak ada guna. Mumpung lagi masih ada orang tua.
Kita cari Tuhan, kita memuliakan Dia dengan cara hidup kita. Anak-anak jangan orang tua, jangan lawan orang tua, amin. Anak-anak yang masih punya orang tua, kita statusnya, jangan lawan orang tua, amin. Patuhi, sayangi, cintai. Banyak orang Kristen itu melawan orang tua. Kan saya juga mengajar Bapak Ibu sebagai dosen. Mahasiswa saya banyak begitu melawan orang tua. Oh tahu, iya tahu lah. Kita baca hidup mereka. Roh Kudus pasti membuat kita bisa membaca mereka. Kita bukan dukun, tapi Tuhan bisa memberikan pencerahan buat kita. Ini loh yang perlu kamu layani. Masih memberontak, jangan dong. Tunduk, patuhi saja. Iya, lakukan. Itu keharuman. Nanti Bapak Ibu kita akan merasakan spiritualitas di mana Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Makan apa adanya, sejahtera. Saya pernah mengalami makan sebungkus cuma berdua Bapak Ibu. Saya suka mengandang-andang dengan istri saya, kita pernah ya, ingat ya, makan sebungkus berdua. Itu bukan hanya sehari 2 hari. Tapi happy, nasi putih yang hangat dengan 2 potong tahu goreng. Kami pernah makan saling bersuapan. Itu indah. Rasanya kalau kita mau mengulangi lagi nggak bisa, karena bukan momennya, karena memang waktu itu susah. Jadi nikmatilah masa susah kita, nikmatin. Yang kita bersungguh-sungguh itu indah, nggak bakal bisa terulang lagi. Percaya deh apa yang bisa katakan ini, nggak bisa terulang lagi. Pergi pelayanan jalan kaki sekian lama, sekian kilometer, itu sudah kita alami. Kalau sekarang ada roda 2, ya kita tempuh sana, jalani. Itu nggak bakalan bisa terulang lagi. Nanti sebentar saya naik helikopter kemarin. Benar di mana ya, terbaik juga. Kendaraan roda 2 kan nggak bisa saya ulangi lagi. Bisa dipahami, dimengerti maksud saya ini. Jadi nikmati saja apa yang kau alami hari ini, kau hadapi. Nikmati saja, enjoy. Terima kasih Tuhan. Dulu waktu saya dua. Sekarang udah nggak 2, tapi tetap begitulah. Karena sudah tua. Nikmati saja. Nikmati. Itu nggak bisa terulang lagi Bapak Ibu. Nikmati. Kasur yang sudah menjadi curhat, yang butak begitu pernah saya alami sampai kayaknya udah nggak layak. Itu saya sudah nikmati dan nggak mungkin saya ulang lagi, nggak bisa. Itu akan berlalu dengan sendirinya. Asal kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup dalam kesucian, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Amin. Amin. Nanti segala waktu ada berkat Tuhan. Masih setia nggak ya? Ibu Gembala juga begitu ya? Itu semua akan berlalu tuh. Masih setia kita tidak menunjukkan keharuman yang sejati. Saya tidak memberikan contoh, kita menggunakan parfum yang dari dulu sampai sekarang sama. Enggak, bisa beda. Tapi buat saya tetap forever sampai itu. Atau misalnya itu, cuma saya nggak mau kasih tahu apa nama mereknya. Itu saya suka sekali wangi. Tadi kan saya lewat pasti kecium. Itu saya suka itu. Aroma itu dia sejak SMP loh. Dari SD mau masuk ke SMP. Ini kan makna rohani yang bisa kita ambil. Tuhan mau mencium keharuman kita dia sejak masa anak-anak kita. Sampai engkau tumbuh besar, dewasa, baik secara fisik, biologis, secara rohani engkau tetap dicium aromanya. Itu dikatakan engkau dikenal. Itu ginosko. Jangan sampai ketika Tuhan mencium aroma busuk dalam kehidupan kita, engkau tidak dikenal. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak ginosko. Jangan. Suami istri kan tahu kan aroma masing-masing kan. Itu kan secara lahiriah, tapi secara rohani Tuhan melihat pasangan kita tahu. Ini anakku yang aku kasih, kepada yang aku berkenan. Amin. Itu yang mesti kita kejar Bapak Ibu. Ketika Yusuf akhirnya harus sampai ke Mesir, masuk dalam penjara karena difitnah, menodai istri Potifar, betul kan? Tetap dia memancarkan keharuman, dia tidak berzina. Dia tidak
kesuciannya terus terpancar, keharumannya dalam kesucian hidup terpancar terus sampai dia diangkat karena menafsirkan mimpi Firaun dan diberi gelar apa? Sabna Panea. Tiba waktunya Tuhan angkat kita, Bapak Ibu. Tuhan akan mempermuliakan kita. Keharuman kita harus kita tunjukkan. Orang mau ngolok-ngolok kita, biarin EGP. Ini saya katakan dengan hancur ini, saya kata suka mengingat-ingat. Bukan untuk akar kepahitan, atau bukan. Sebuah pembelajaran buat saya, Tuhan akan mengangkat kita tepat pada waktu. Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengingat kita, karena kita akan diberdayakan. Bisa gayung bersambut kalau kita dipinang. Tuhan pasti akan mengangkat kita lebih tinggi. Tapi bukan soal finansial saja. Dari cara hidup kita yang lama, yang kotor, diangkat menjadi anak Allah yang hidup suci dan berkenan. Amin. Kita muliakan Tuhan dalam segala sesuatu, apapun. Mau nyapu, nyuci, ngepel, itu pekerjaan kita. Do it. Bahasa Inggrisnya, bukan do it ini ya. Do it. Lakukan. Saya pernah jualan koran, Bapak Ibu. Makanya kulit saya warna hitam. Udah gak putih lagi. Udah permanen. Karena sudah lama bertahun-tahun saya jualan koran. Waktu masih sekolah dulu. Lakukan. Sekarang gue masih jualan. Tapi